语言爬满了甲骨。Si Hao tidak menunjukkan belas kasihan. Ujung jarinya melonjak dengan cahaya warna-warni tak berujung. Dia menggunakan kekuatannya yang paling kuat untuk menghancurkan pinggang kecil itu. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan berjuang bebas dan menghasilkan situasi yang tidak pasti. Setelah menghela nafas, mata indah peri Yue Chan bersinar dan menjadi sedikit tidak jelas. Dia tidak menunjukkan rasa takut atau berteriak. Dia hanya kembali ke keadaan damai. Alis Si Hao melonjak. Dia dengan jelas meraih tubuh peri dan meraih kulit yang lembut dan berkilau, jadi bagaimana bisa seperti ini? Teknik memperbaiki surga. Tak lama kemudian, dia mengerti. Pihak lain menggunakan jenis kemampuan surgawi yang hebat ini, menghasilkan kesempatan untuk membalikkan segalanya. Seluruh ruang menjadi stabil, dan tempat ini mengalir dengan cahaya dan warna yang melimpah. Waktu seolah mengalir secara terbalik. Kekosongan itu berputar. Peri Yue Chan meronta-ronta, dan pinggangnya yang kecil terpelintir seperti belut. Tubuhnya yang panjang dan ramping bergerak, dan seperti ilusi, dia melepaskan diri dari genggaman Si Hao. Pada saat ini, Si Hao mengembangkan perasaan aneh. Ruang itu tampak kosong, mengapa ini? Teknik Heaven Mending terlalu aneh, itu mempengaruhinya dan mencegahnya menangkap Yue Chan. Dia hanya bisa menghela nafas. Teknik berharga ini terlalu misterius dan layak untuk dikenal sebagai salah satu kemampuan surgawi teknik mending surga. Itu tak tertandingi dan benar-benar mencapai keadaan menantang surga. Bahkan dalam situasi seperti ini di mana Si Hao memiliki kendali atas segalanya dan akan menekan peri Yue Chan, hasilnya masih terbalik, memungkinkannya untuk membebaskan diri. Selain itu, dengan munculnya teknik berharga ini, tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Itu terlalu mendalam dan misterius, dan siapa yang tahu berapa kali lebih besar dari teknik yang ditampilkan Si Yi saat itu. Itu sulit untuk dipahami. Bukan karena bakat individu dengan murid ganda itu kurang, melainkan karena alam kultivasinya pada akhirnya masih terlalu rendah dan dia tidak mengolah teknik penyembuhan surga selama itu. Di sisi lain, peri Yue Chan berbeda. Berada di kerajaan raja sekarang, serta mempelajari teknik penyembuhan surga sejak masa mudanya, dia telah lama mencapai tingkat kesempurnaan. Akibatnya, ketika dia menggunakannya, bahkan Si Hao tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, membiarkannya menyelinap melalui jari-jarinya seperti ikan yang licin. Yue Chan mundur dan berdiri di wilayah yang aman. Meskipun ekspresinya sangat tenang, dia masih menghela nafas dengan ringan. Situasi sebelumnya terlalu berbahaya. Dia sesaat lagi dari ditekan oleh Si Hao. Meskipun demikian, perut bagian bawahnya mengeluarkan cahaya putih salju yang berkilauan. Ada jejak telapak tangan di sana yang menghancurkan pakaian putih saljunya. Jika bukan karena teknik Heaven Mending, dia pasti akan dihancurkan. Potongan perunggu di tanah menarik kembali pancarannya, dan lorong emas menghilang. Sementara itu, Si Hao sudah melompat ke atas. Ini adalah kotak interspatial yang berharga, sesuatu yang disukai dewa kuno untuk menyimpan barang-barang mereka yang paling berharga. Itu secara alami sangat stabil dan jarang terlihat. Biasanya, orang tidak tahu mantra rahasia, jadi mereka tidak punya cara untuk membukanya. Kali ini, jika bukan karena kasus interspatial yang berharga, Si Hao akan berada dalam bahaya besar. Dia mungkin telah tertusuk oleh petir yang tak berujung. Bagaimanapun, ini adalah simbol petir formasi surgawi penghancur, dan mereka dapat menghancurkan semua ahli di bawah langit. Jika bukan karena sisa surgawi ini, hasil dari pertempuran ini akan sangat mengerikan. Si Hao menatap wanita berpakaian putih ini. Dia murni dan cantik, tampaknya sama sekali tidak berbahaya namun sebenarnya sangat berbahaya. Dia sangat dekat untuk ditangkap oleh formasi besar. Kamu sudah berpikir sedikit ke depan, menyiapkan formasi semacam ini sebelum memasuki ibu kota kekaisaran meskipun memiliki posisi yang menguntungkan. Si Hao berbicara. Rencana dan rencana wanita ini sangat dalam. Penampilannya sempurna seperti peri, namun dia juga memiliki metode seperti ini. Dia hampir mati di sini. Melewatkan kesempatan. Peri Yue Chan menghela nafas.
Kulitnya yang halus seperti batu giok mengalir dengan cahaya, dan perutnya yang seputih salju ditelanjangi, tetapi dia tidak keberatan. Dia membawa semacam penyesalan saat dia melihat pemuda di depannya. Si Hao kesal. Pihak lain menyesal bahwa dia tidak dapat membunuhnya, sementara dia sangat marah karena dia selangkah lagi untuk menangkap peri hidup-hidup. Sekarang setelah mereka berpisah, dia tidak segera mencoba menangkapnya. Bagaimanapun, mereka berdua ahli di level yang sama. Jika satu pihak ingin melarikan diri, pihak lain mungkin belum tentu bisa menahan mereka di sini. Selain itu, pihak lain memiliki kemampuan surgawi penarikan bumi, yang mewakili kecepatan tertinggi di bawah langit. Meskipun akan sedikit merepotkan, aku bersumpah akan menangkapmu hari ini. Si Hao menyatakan. Peri Yue Chan menyesuaikan suasana hatinya. Sudut bibir mengungkapkan senyum tipis, mengungkapkan apa yang mungkin menjadi kesombongan atau ejekan. Itu sedikit berbeda dari penampilannya yang biasa bermartabat dan murni. Jelas bahwa meskipun dia mengendalikan keadaan pikirannya, masih ada sedikit kemarahan. Lagi pula, pinggangnya baru saja dicengkeram, dan perutnya telanjang dan hampir menembus. Dia adalah peri dari Sekte Mending Surga dan dikenal sebagai wanita suci. Tidak peduli seberapa luar biasa dia, menghadapi situasi seperti ini, pikirannya masih mengalami beberapa gangguan. Batu kecil, jika kamu tidak dapat menangkapku hari ini, harga harus dibayar nanti. Peri Yue Chan mengejek. Begitu kamu kehilangan ketenangan, kamu benar-benar mengucapkan kata-kata seperti ini. Sepertinya Anda akan dikalahkan. Si Hao tersenyum dan berkata, apakah begitu? Datang dan coba kalau begitu. Rambut hitam halus Peri Yue Chan menari-nari, mengalir turun seperti air terjun. Dia memutar tubuhnya dan melayang ke udara, menyebarkan cahaya tak berujung. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Hamparan energi pedang terjalin, dan pedang giok muncul di tangannya. Itu bersinar dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, matanya bersinar terang. Aliran perak sekali lagi jatuh, bersinar dari matanya. Mereka memiliki tekanan yang sangat menakutkan dan besar. Pikiran si Hao bergetar. Dia merasa aura Peri Yue Chan menjadi jauh lebih kuat. Dia benar-benar tidak bisa sepenuhnya melihatnya. Dia tampak jauh lebih kuat daripada dia di istana kekaisaran. Kata-katanya menjadi ceroboh, dan itu disengaja. Mungkinkah dia ingin menyesatkan saya dengan berpikir bahwa suasana hatinya tidak stabil dan kemudian mengambil keuntungan dari ini? Pikiran si Hao bergetar. Segera setelah itu, dia meledak dengan kekuatan. Di hadapan kekuatan absolut, segala sesuatu yang lain tidak ada gunanya. Dia memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk menghadapi lawan secara langsung. Pancaran pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Ini adalah misteri yang mendalam dari batang rumput. Suara Kongqiang terdengar di udara. Si Hao dan Yue Chan bertarung sengit hingga matahari dan bulan tampak kehilangan kilauannya. Dalam sekejap mata, mereka bertukar lebih dari 100 gerakan. Aura Peri Yue Chan melonjak, dan di belakangnya, seekor naga sejati yang tak tertandingi muncul. Itu membuatnya tampak seperti seorang permaisuri yang memandang rendah dunia bersama dengan naga sejati. Pada saat ini, temperamennya yang luar biasa ditampilkan sepenuhnya, membuatnya tampak semakin luar biasa. Selain itu, ini belum selesai. Cahaya warna-warni merah melonjak di belakangnya, dan seekor Phoenix surgawi benar-benar muncul di belakangnya. Sayapnya berwarna cerah dan bergelombang dengan cahaya warna-warni. Cahaya api melonjak. Ini, si Hao tercengang. Dia tahu bahwa terlepas dari apakah itu naga sejati atau teknik berharga Phoenix surgawi, mereka berdua rusak. Namun, setiap kali teknik 10 setan muncul, itu akan selalu menakutkan hingga ekstrim. Namun, dia juga tahu betapa menakutkannya teknik berharga ini begitu mereka digabungkan. Akibatnya, selalu ada desas-desus bahwa begitu naga dan Phoenix digabungkan, kekuatannya tidak akan ada bandingannya. Kekuatannya benar-benar tidak ada bandingannya. Si Hao tidak ragu-ragu. Kun Peng muncul-muncul, dan setelah teriakannya, energi menakutkan melonjak. Itu sangat kuat. Pada saat yang sama, langit penuh dengan cahaya warna-warni hijau.
Tangkai demi tangkai rumput berakar di udara. Mereka semua melepaskan sinar energi pedang yang keras yang membuat jiwa mereka ketakutan. Pada saat ini, pertempuran hidup dan mati yang mengejutkan dunia meletus. Peri Yue Chan tidak bisa menahan apapun. Dia menggunakan semua yang dia miliki dan tidak lagi memilih teknik berharga yang lengkap. Sebagai gantinya, dia menggunakan jenis kombinasi kuat yang akan mengejutkan bahkan dewa dan makhluk abadi. Pertempuran ini membuat seluruh langit redup. Matahari dan bulan menjadi redup, dan semua jenis suara aneh bisa terdengar. Ini berlanjut selama 1 jam. Itu sangat mengejutkan. Paling tidak, meskipun Si Hao telah menyapu semua musuhnya setelah memasuki dunia ini, pertempuran ini sangat sulit. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Energi drakonik kekaisaran Anda tidak lagi efektif. Sepertinya akulah yang akan menangkapmu. Peri Yue Chan diejek. Si Hao tidak menggunakan jejak yang berharga. Bilah-bilah rumput menutupi langit, dan di dalamnya, seberkas cahaya bersinar dari sebatang rumput dan sepertinya meretas lurus ke ruang di antara alisnya. Meskipun demikian, beberapa tetes darah muncul di antara alis. Pertempuran ini sangat sengit, berlangsung selama 1 jam penuh. Kedua belah pihak kelelahan, karena ini bukan jenis pertempuran normal. Mereka berdua menggunakan metode terhebat mereka dan mengungkapkan semua yang mereka miliki. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri. Si Hao mencibir. Dia mengulurkan tangan yang besar, dan kali ini, itu adalah gerakan menekan yang kuat. Panggil bintang. Senyum tipis muncul di sudut bibir Peri Yue Chan. Pada saat berikutnya, dia menjadi tercengang. Dia hanya melihat langit menjadi penuh dengan meteor dalam jumlah besar. Mereka terbang ke bawah dan terbakar dengan cahaya api untuk menekannya. Apakah gadis ini akan menentang surga? Si Hao tercengang. Ini adalah metode penghubung langit. Panggil bintang. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Sial. Tiba-tiba, Si Hao mengerti sesuatu dan tidak bisa tidak mengutuk. Simbol berkedip di sini. Ketika formasi Divin Penghancur habis, sisa-sisa berubah dan membentuk formasi lain. Itu memanggil gunung-gunung terdekat, dan mereka menabrak bersama. Formasi yang diberikan Peri Yue Chan secara tak terduga mengalami perubahan. Sisa-sisa formasi Divin Penghancur masih memiliki kemampuan untuk menghasilkan kekuatan, dan itu membentuk formasi pembunuhan yang berbeda. Meskipun kekuatannya tidak sebesar di masa lalu, Si Hao masih cukup kelelahan sekarang. Jenis meteorit tak terbatas ini hancur. Mereka cukup menakutkan untuk menakuti kultivator manapun. Pada saat ini, dia tidak lagi menyembunyikan apapun. Dadanya diterangi, dan tulang makhluk tertinggi diterangi. Dia menggunakan semua kekuatan yang dia miliki untuk mendistorsi ruang. Langit dan bumi mulai bergemuruh dengan kebisingan. Seperti raksasa yang menggoyangkan pohon, dunia mulai bergetar. Meteorit di langit benar-benar hancur, menghasilkan hamparan kecemerlangan. Ekspresi Peri Yue Chan berubah. Setelah tulang tertinggi dihidupkan kembali setelah dicungkil, itu menjadi sangat menakutkan. Kekuatan yang dikandungnya sulit dibayangkan. Dia bahkan tidak mengambil banyak waktu untuk berpikir sebelum menghasilkan 10 jenis teknik berharga dalam sekejap mata, mengisi tempat ini. Ini adalah pertempuran besar yang sangat mengejutkan. Mereka tampaknya memiliki kehidupan abadi dalam cahaya surgawi, menciptakan pemandangan paling mempesona di dunia. Pertempuran besar itu sangat ganas. Namun itu tidak berhasil. Peri Yue Chan menampilkan semua jenis teknik yang berharga, dan teknik Heaven mending digunakan lagi dan lagi. Pada akhirnya, itu masih tidak mengubah hasil akhir. Dia masih ditangkap pada akhirnya. Dada Si Hao diterangi dengan cahaya, membekukannya di tempat dan meraihnya ke dalam pelukannya. Kemudian, dia menyegelnya langsung ke dalam kotak berharga interspatial, tidak membiarkannya melarikan diri. Si Hao batuk darah. Ketika tulang makhluk tertinggi mengalami kelahiran kembali, kekuatannya bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Namun, itu benar-benar membuatnya terlalu lelah. Sambil merusak orang lain, dia juga merusak dirinya sendiri. Si Hao berjalan sendirian melewati reruntuhan hitam hangus ini dalam kegelapan malam.
Matanya menyala. Dia dengan hati-hati mengamati bentuk gunung dan sungai di sini, dan senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Peri Yue-chan ini benar-benar tangguh, meninggalkan sesuatu yang begitu menakutkan dan hampir membunuhnya. Dia benar-benar lolos dari bencana ini dengan kulit giginya. Aku harus menunjukkan respons yang tepat untuk mereka yang mengambil tindakan terhadapku. Meskipun Peri Yue-chan ditangkap, Heaven Mending Sect masih memiliki ahli lain. Ada ahli tertinggi yang bersembunyi dan mungkin individu yang bahkan lebih kuat. Mereka mungkin tidak muncul sekarang, tetapi setelah beberapa saat, mereka mungkin melintasi wilayah dan tiba. Jika dia menahan Peri Yue-chan, Sekte Heaven Mending pasti akan menjadi gila. Mereka akan mencari wanita surgawi mereka dan menjadi curiga terhadap setiap kemungkinan. Bakat Yue-chan sangat mencengangkan, dan dia bahkan seseorang dari alam yang lebih tinggi. Sektenya pasti akan bertindak cermat dan mencarinya di sini. Pagoda kecil, bantu aku meletakkan formasi pembunuhan yang bisa membunuh ahli yang kuat. Jika ahli tertinggi sektenya atau bahkan individu yang lebih kuat datang, maka itu akan membunuh mereka semua di sini. Kata si Hao. Karmanya terlalu besar. Siapkan beberapa harta surgawi lagi. Pagoda kecil itu berkata dengan tenang dan santai. Apakah kamu benar-benar harus mengambil keuntungan dariku bahkan sekarang? Saya hanya meminta Anda untuk meletakkan formasi. Bukannya aku menyuruhmu untuk mengambil tindakan. Si Hao merengut. Biasanya, saya tidak akan mencampuri urusan manusia, jawab pagoda kecil itu. Kamu, si Hao tahu bahwa orang ini sangat serakah. Setelah berpikir sebentar, dia memutuskan untuk tidak menggunakannya. Membuat kesepakatan bisnis dengan itu akan menghasilkan terlalu banyak kerugian. Dia memutuskan untuk segera kembali ke istana kekaisaran, karena siapa yang tahu jika perbendaharaan surgawi akan memiliki beberapa formasi surgawi. Dia kemudian bisa meletakkannya di sini dan menggunakannya untuk membunuh semua ahli tertinggi misterius yang datang. Kakak, tanyakan padaku, aku juga bisa membantu. Tepat pada saat itu, batu pemogokan surgawi di rambutnya berbicara, suaranya membawa nada memikat. Bahkan kamu ingin memerasku. Si Hao sangat kesal sehingga dia mulai tertawa. Mengapa dia akhirnya menemukan hal-hal yang semuanya seperti ini? Mereka semua digantung di rambutnya, bersinar cemerlang satu demi satu, namun semuanya hitam dan serakah. Saya tidak berani. Kakak, kamu salah paham. Batu pemogokan surgawi tampaknya agak sederhana. Itu memanggilnya kakak besar dan tampak agak malu. Saya hanya memiliki satu syarat, dan itu adalah Anda menempatkan saya dengan segel giok itu. Saya akan memberitahu Anda formasi yang pasti akan mampu menghadapi musuh-musuh itu. Ketika si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia merasa itu tidak terlalu buruk. Bahkan jika dia meletakkannya di sebelah jejak yang berharga, orang ini seharusnya tidak bisa melakukan sesuatu yang besar. Namun, dia masih menatap batu pemikat surgawi dengan pandangan jijik dan berkata, ketika saya pertama kali melihat Anda mengatakan bahwa Anda adalah individu yang tercerahkan, tetapi Anda hanyalah batu yang bodoh. Apakah Anda menjadi semakin spiritual sekarang? Orang akan selalu berubah, dan batu akan semakin bulat. Saat ini saya mengubah cara hidup saya ke arah yang berarti. Itu jelas memuntahkan omong kosong. Si Hao tidak mencoba mengorek lebih jauh, karena dia tahu bahwa orang ini jelas tidak sederhana. Mungkin sebenarnya itu adalah batu pemogokan surgawi kuno yang sangat kaya dan terkenal yang hanya bersembunyi di dalam Hundred Shattering Mountains, hanya memutuskan untuk mengikutinya ke dunia sekarang. Segera setelah itu, batu pemukul surgawi menurunkan diagram formasi. Si Hao meluangkan waktu untuk memeriksanya dengan hati-hati, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Perut orang ini benar-benar mengesankan. Ini jelas merupakan formasi pembunuhan yang menakutkan. Semakin dia mempelajarinya, semakin besar kelopak matanya melompat. Formasi ini bahkan mungkin bisa mengalahkan sosok kuno yang hebat, kan? Namun, dia memperhatikan bahwa bahan yang dibutuhkan juga terlalu banyak, sampai-sampai membutuhkan beberapa bahan surgawi. Menggali lubang di sini untuk berurusan dengan orang-orang Sekte Heaven Mending sepertinya sedikit sia-sia.
Kamu tidak perlu meletakkan formasi lengkap, hanya sebagian saja sudah cukup. Semakin banyak orang yang datang, semakin kami akan menekan. Batu pemogokan surgawi berkata dengan cara yang agak berpuas diri. Si Hao mengangguk. Bahan yang sangat berharga tidak dapat digunakan di sini, karena saat ini, Istana Kekaisaran juga sangat membutuhkannya. Sepertinya dia harus membuka sakunya dan menunggu serangan balik ahli 3 sekte. Ada masalah. Jika orang biasa mencoba mencari di sini, saya tidak ingin formasi hebat diaktifkan. Saya ingin itu hanya aktif ketika seorang ahli tertinggi atau seorang kultivator yang lebih kuat datang. Kalau tidak, itu akan terlalu sia-sia, kata si Hao. Kakak, kamu benar-benar galak. Saat Anda membunuh, Anda mengincar yang besar. Saya sangat mengagumi itu. Batu pemogokan surgawi tampak agak bersemangat ketika dia mendengar apa yang dikatakan si Hao. Dia mengangguk dan berkata, formasi yang saya susun pasti tidak akan menjadi masalah, dan bahkan dapat mempertimbangkan niat seseorang. Semakin penting individu dari sekte mending surga, semakin berhati-hati mereka di sini. Ketika kekuatan besar meletus saat itu akan menjadi lebih kejam. Pagoda kecil itu merasa jijik ketika mendengar ini, dan dengan nada jijik, ia berkata, batu nakal Anda dapat dianggap sebagai bahan yang sangat berharga. Saya merasa seperti itu akan menjadi pilihan yang baik bagi saya untuk hanya melahapnya. Kakak, aku tidak sengaja menjadikanmu musuhku. Saya tidak mencoba merampok bisnis Anda, hanya kali ini saja. Batu pemukul surgawi segera mulai berteriak dengan panik, menyebut pagoda kecil itu sebagai kakaknya. Si Hao berhasil menembus langit. Dia seperti bintang jatuh emas saat dia terbang dengan cemerlang di langit malam. Berbagai burung ganas dan binatang buas di hutan pegunungan semuanya gemetar ketakutan, karena jenis energi ini terlalu kuat. Dia tidak tinggal lama di sini, karena tidak mungkin dia memiliki begitu banyak bahan untuk meletakkan formasi padanya. Saat ini, langit masih sangat gelap, tetapi mulai mencapai fajar. Pagi-pagi sekali ketika seberkas awan merah keemasan muncul dan menyebarkan pancarannya di atas negara batu, si Hao telah muncul di ujung cakrawala. Dia telah bergegas kembali. Malam itu, suasana seluruh ibu kota kekaisaran tegang. Tekanannya sangat berat, sehingga sulit bagi orang-orang dari semua kekuatan besar untuk tidur malam itu. Mereka semua menunggu kabar. Batu kecil itu sangat kuat, menyapu orang-orang dari 3 sekte sendirian. Itu adalah prestasi yang luar biasa sehingga mengejutkan dunia. Namun, dia membunuh jalan keluar kota sendiri tanpa kembali selama ini. Seluruh malam telah berlalu, membuat suasana kota tenggelam lebih dalam dan lebih dalam. Itu, Kaisar baru. Di gerbang kota, seorang jenderal dengan mata yang bagus melihat batu kecil muncul di cakrawala dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah dia melepaskan teriakan ini, gelombang teriakan segera terdengar. Informasi menyebar ke segala arah, menciptakan keributan besar. Batu kecil telah kembali. Kekuatan besar di kota menghela nafas dalam-dalam, merasakan lebih banyak tekanan. Yang lain bersorak, melepaskan kegembiraan yang tulus, menyebabkan kota itu riuh dengan kebisingan. Suara itu mengguncang langit. Paling tidak, para prajurit yang dengan sungguh-sungguh melindungi kota sangat bersemangat. Mereka mengangkat tombak, pedang, dan senjata lainnya ke udara dan dengan keras meneriakkan 2 kata Kaisar Manusia. Banyak orang datang untuk menyambut Kaisar baru ke kota, terutama Raja Perang dan lainnya yang terguncang. Matahari terbit dari timur, melepaskan awan merah menyilaukan yang bertebaran di tubuh si Hao. Saat dia berjalan dari cakrawala, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya warna-warni dan ditutupi lapisan cahaya kemasan. Dia muncul terutama surgawi dan suci. Di mata semua orang di dalam kota, aura Kaisar Manusia muda ini luar biasa. Saat bermandikan awan merah pagi, dia seperti dewa emas yang turun ke dunia. Penampilannya sangat heroik. Hidup Kaisar. Ketika si Hao memasuki kota, banyak orang berteriak keras dan berlutut untuk menghormati. Gelombang energi drakonik naik dan berkumpul menuju si Hao, mengelilinginya. Suatu jenis kesadaran datang kepadanya. Apakah ini buah dari posisi Kaisar Manusia?
Energi takdir ditambahkan ke tubuhnya, dan dari sini, dia merasa seperti ketika dia memasuki ibu kota kekaisaran, dia menjadi tak terkalahkan dan kebal. Kaisar, Raja Perang menyambutnya dengan penuh semangat. Pertempuran kemarin telah membuat mereka sangat terguncang dan bersyukur. Dia hanya seorang pemuda, namun hanya dengan mengangkat tangannya, dia menutupi langit dan mengalahkan pembudidaya 3 sekte. Berapa banyak orang yang sebanding dengannya sejak zaman kuno? Peri Yue Chan dia. Seorang raja bertanya dengan hati-hati, karena si Hao pergi untuk mengejarnya. Saat ini, Kaisar baru kembali sendirian sambil berkembang dengan vitalitas. Ini tampaknya menunjukkan sesuatu. Si Hao mengungkapkan keterkejutannya. Saat ini, dia masih belum bisa membicarakannya, karena dunia luar terlalu curiga. Dia dengan santai bertanya, apakah pengaturan saya dilakukan? Ya, mereka dieksekusi. Para pembudidaya keluarga itu semuanya disegel di dalam rumah besar mereka. Kami secara pribadi mengawasinya, memastikan bahwa mereka tidak dapat melarikan diri. Seorang bangsawan menjawab. Sebagian dari perbendaharaan istana kekaisaran diserang dan dihancurkan, tetapi ada bagian yang tertinggal. Mereka juga disegel. Raja Perang berjalan untuk memberikan laporannya. Baik. Si Hao mengangguk. Dia menginstruksikan setiap bangsawan tingkat raja untuk terus berjaga-jaga. Kemudian, dia membiarkan Raja Perang memimpin jalan ke perbendaharaan istana kekaisaran. Sebenarnya, si Hao cukup bersemangat. Mungkin ada teknik berharga yang sangat kuat, serta sekte senilai seluruh negara yang menjaga kemampuan surgawi dan artefak magis yang tak tertandingi. Bantu aku mengambil beberapa bahan. Si Hao mentransmisikan secara diam-diam, menginstruksikan Raja Perang dan mendaftar apa yang dia butuhkan. Tak lama kemudian, ia menerima sebuah bingkisan. Sosoknya menjadi tidak jelas, bersembunyi di kehampaan. Sebelum pergi, dia memberitahu Raja Perang bahwa jika orang lain meminta untuk memberitahu mereka bahwa dia memasuki perbendaharaan. Kemudian, dia pergi seperti angin atau kilat dari ibu kota batu, sekali lagi kembali ke bumi yang hancur beberapa ribu li sebelum dengan hati-hati meletakkan formasi. Jika ini tidak mengubur ahli tertinggi Heaven Mending Sekte dan yang lainnya, maka itu akan benar-benar mengecewakanku. Ini benar-benar akan membuang-buang waktuku. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Setengah hari kemudian, dia menghapus jejak yang seharusnya tidak ada di sini. Dia meninggalkan beberapa petunjuk yang menunjuk ke arah kebenaran. Kemudian, dia meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala seperti peng emas dan kembali ke ibu kota kekaisaran. Menara batu itu tinggi dan megah. Seorang kaisar baru telah menggantikan tahta. Energi drakonik melonjak, dan bahkan mereka yang bukan pembudidaya kuat bisa merasakannya. Itu sangat mengejutkan. Hidup kaisar manusia. Orang-orang berteriak di sepanjang jalan. Suaranya sangat besar, dan banyak rakyat jelata berteriak sebagai balasan, menciptakan kegemparan. Orang-orang ini persis di mana energi drakonik kekaisaran berasal. Pasukan demi pasukan tentara berjalan melalui jalan-jalan. Mereka melanjutkan darurat militer, karena suasana gugup di kota belum berkurang. Kaisar baru menggantikan tahta dan menyapu para pembudidaya 3 sekte. Mulai sekarang, masih banyak hal yang harus diurus. Kompleks bangunan istana kekaisaran seluruhnya dibangun dari batu emas. Itu mengalir dengan kilau emas samar, dan seluruh strukturnya megah dan suci. Itu memiliki perasaan agung yang luar biasa. Si Hao kembali. Dia berjalan ke istana kekaisaran ini dan mengalami suasana perubahan besar ini. Orang-orang di dalam istana kuno ini bahkan bisa lebih jelas merasakan kekuatan kekaisaran. Yang mulia, Raja Perang datang. Caranya berbicara dengan si Hao bahkan membuat dirinya yang dulu merasa sedikit aneh. Saat itu, dia sangat mengagumi ayah si Hao, si Ziling. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari di masa depan ketika putra si Ziling akan menjadi kaisar. Dia hanya seorang pemuda berusia 15 tahun. Di matanya, dia masih anak-anak, namun dia sudah sangat kuat. Itu hanya keajaiban. Raja Perang, tidak perlu terlalu sopan, kata si Hao. 7 atau 8 tahun yang lalu,
dia benar-benar membakar tanah leluhur kedua. Orang-orang klan hujan di perbatasan barat sangat pasif, dan Raja Perang yang pergi untuk menyelidiki. Dia langsung membunuh Yu Meng, menunjukkan kesetiaannya yang jelas terhadap garis keturunan Si Hao. Kemudian, ketika Si Hao mendengar tentang hal-hal ini, dia merasa agak bersyukur. Aku ingin tahu apakah peri itu Yue Chan. Raja Perang mengirim kata-kata ini secara diam-diam ke Si Hao. Dia agak ingin tahu tentang masalah ini, dan juga sangat prihatin. Wanita ini terlalu biasa. Jika dia benar-benar terbunuh, maka itu pasti akan membangkitkan kemarahan Heaven Mending Sekte. Mereka akan mengabaikan semua peraturan dan dengan panik membalas. Si Hao tersenyum sangat cemerlang. Setelah menyaksikan pembantaian kemarin, meskipun dia masih muda, dia tampak bermartabat dan kuat di mata banyak orang. Sekarang dia terlihat sangat lembut dan cerah, itu membuat banyak orang kagum. Bibirnya membawa sedikit senyum dan dia diam-diam mengirimkan kembali, berkata, dia telah memutuskan untuk tinggal di sisiku sebagai pelayan. Raja Perang tampak sangat agung. Individu dengan rambut hitam berhamburan ke bawah ini sudah tidak muda, tetapi ketika esensi darahnya melonjak dan tubuhnya menjadi tertutup lapisan cahaya surgawi, dia tampak seperti matahari. Pada saat ini, dia benar-benar terkejut. Jenis berita ini benar-benar agak konyol, bahkan membuat orang seperti dia tampak tercengang. Namun, dia dengan cepat mengingat dirinya sendiri. Dia melebarkan matanya yang besar. Informasi ini agak terlalu menakutkan. Jika itu pernah dirilis, seluruh dunia akan meletus dengan aktivitas. Peri paling suci dari sekte sekuat sekte mending surga menjadi pelayan seseorang. Apakah mereka mencoba memicu perang antar wilayah? Yang mulia, Anda masih muda, dan Anda pasti akan menemukan satu yang luar biasa. Tidak perlu untuk Anda dan dia. Raja Perang menghentikan kata-katanya sendiri, karena dia masih tidak benar-benar tahu harus berkata apa atau bagaimana. Untuk membujuk Si Hao. Setelah menerima berita ini, pikirannya menjadi kemana-mana. Dia merasa bahwa tindakan semacam ini pasti akan membuat sekte mending surga menjadi gila. Itu pasti akan menyebabkan bencana besar. Si Hao tertawa. Dia secara alami tahu apa yang dipikirkan Raja Perang, dan dia lebih mengerti bahwa Raja Perang takut dia akan asyik dengan wanita. Ini adalah hal-hal yang sulit untuk dihindari. Pembantu ini tidak buruk, Si Hao menjawab. Ketika Raja Perang mendengar ini, dia menjadi lebih gugup. Peri Yue Chan adalah kecantikan yang luar biasa, dan tipe wanita ini sangat cantik. Sementara itu, Kaisar baru masih muda, dan tidak baik terlalu menyukai keindahan. Raja Perang juga pernah mengalami masa muda, jadi dia secara alami tahu bahwa pemuda ini luar biasa dan berpikiran terbuka. Namun, melawan seluruh dunia atas keracunan terhadap seorang wanita masih merupakan pilihan yang agak tidak pantas sebagai kaisar. Aku sudah membunuh begitu banyak pembudidaya dari 3 sekte, jadi bahkan jika aku mengembalikan peri Yue Chan dan mencoba bernegosiasi, itu akan sia-sia. Karena itu, saya mungkin juga menyimpannya. Jadi seperti itu, wajah Working menjadi kaku, dan dia merasakan sakit kepala yang hebat. Dia menguatkan dirinya dan berkata, Yang mulia, jika kita dengan paksa menahannya di sini, tidak apa-apa, tapi tolong jangan memberinya gelar selir kekaisaran dan jangan mengungkapkan tubuh aslinya. Jika tidak, tidak hanya sekte mending surga, tetapi individu generasi muda sekte lain semua akan memperlakukan Kaisar Negara Batu saya dengan permusuhan. Si Hao berada di antara tawa dan air mata. Raja Perang benar-benar memperlakukannya seperti anak kecil, berpikir bahwa dia akan membuat kesalahan saat asyik dengan kecantikan. Dia hanya bisa memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa yang pantas untuk dikatakan. Aku tidak akan membiarkan dia meninggalkan istana kekaisaran untuk saat ini. Raja Perang, tolong merasa tenang, kata Si Hao dengan santai tanpa menggunakan nada yang terlalu bermartabat. Meskipun dia sangat cantik, kamu harus terus memperhatikan kultivasi dan tidak kehilangan dirimu sendiri. Kata Raja Perang. Pembuluh darah di dahi Si Hao melonjak, tetapi pada akhirnya, dia mengangguk dan berkata, saya mengerti. Kenyataannya, setelah Raja Perang mendengar apa yang dia katakan,
pembuluh darah juga mulai melonjak di dahinya. Kaisar manusia muda ini benar-benar akan menjadikan Peri Yue Chan sebagai wanitanya, bukan? Masalah ini akan terlalu besar. Itu adalah satu hal untuk menyinggung Sekte Mending Surga, tetapi jika berita dirilis tentang ini, maka para pahlawan muda dari berbagai sekte di dunia ini mungkin menangis dalam kesedihan dan menyerang karena marah. Di bawah iringan Raja Perang, Si Hao melakukan tur singkat ke Istana Kekaisaran. Alisnya terus berkerut, karena meskipun istana yang luas tidak jatuh, masih ada kerusakan besar. Istana tidak terluka, tetapi beberapa formasi besar yang diletakkan di sini hancur. Raja Perang menghela nafas dan berbicara. Tidak diragukan lagi ada formasi surgawi kuno di Istana Kekaisaran, dan kekuatan mereka pasti hebat dan tak tertandingi, namun mereka masih rusak. Kerusakan pada formasi di Istana Surgawi Pusat bahkan lebih parah. Dari apa yang dikatakan penjaga batu, agar Kaisar Batu melindungi dirinya sendiri, dia menggunakan semua pertahanan dan kekuatan yang dia miliki. Dia menggunakan nasib bangsa dan formasi surgawi kuno untuk melindungi dirinya sendiri, memungkinkan dia untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, kemana Kaisar manusia itu pergi? Jika dia masih hidup, mengapa dia tidak mengungkapkan dirinya? Si Hao mengerutkan kening. Dia mungkin telah memasuki alam yang lebih tinggi. Seorang penjaga tua berkata. Dia samar-samar ingat melihat lorong terbuka yang mengarah ke kehampaan. Kaisar Batu menghilang setelah itu dengan pengawal kekaisarannya. Saya harap Yang Mulia baik-baik saja. Saya harap ada suatu hari ketika dia bisa naik ke alam yang lebih tinggi dan membunuh makhluk-makhluk yang percaya diri mereka sempurna. Kata Raja Perang. Si Hao melihat sebagian besar formasi yang dihancurkan di Istana Kekaisaran. Menurutnya, ini adalah kerugian terbesar, karena itu adalah formasi surgawi yang pasti cukup untuk membunuh para ahli tertinggi dan yang lainnya. Mereka harus diperbaiki apapun yang terjadi dan bahkan mungkin ditingkatkan satu langkah lebih jauh. Hanya dengan begitu mereka bisa menunggu pembalasan tiga sekte dan menghadapi mereka semua sekaligus. Namun, ketika dia memikirkan bahan tak berujung yang dibutuhkan, Si Hao merasakan sakit yang luar biasa. Perbendaharaan keluarga kekaisaran seharusnya tidak dikosongkan hanya dari ini, kan? Aroma manis tercium dan rumput obat bersinar. Mereka tanpa sadar berjalan ke taman, mencapai ladang spiritual Istana Kekaisaran. Aromanya kaya dan memabukkan. Mengapa ada begitu sedikit? Si Hao menatap ladang spiritual Istana Kekaisaran yang megah. Tempat ini luas, dan memiliki tanah khusus serta mata air spiritual untuk memeliharanya. Itu pasti bisa dianggap sebagai tempat yang indah untuk menanam obat-obatan spiritual. Sayangnya, tanaman obat-obatan hanya sedikit dan benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Dapat dikatakan bahwa apa yang paling dia nantikan adalah melihat sejumlah besar obat-obatan spiritual untuk memperbaiki tubuhnya dan memungkinkan terobosan. Namun, ketika dia datang ke sini, dia hanya bertemu dengan kekecewaan besar. Setelah bencana besar, para pembudidaya dari tiga sekte menyerbu istana dan memetik banyak obat spiritual yang matang, kata seorang penjaga tua. Tidak hanya itu, kata-katanya menyiratkan bahwa ada pangeran, putri, dan raja yang berpartisipasi dalam hal ini. Beberapa dari mereka memetiknya dan berharap untuk berkolusi dengan sekte-sekte besar di luar wilayah ini untuk membantu yayasan mereka sendiri. Penggarap dari tiga sekte, Anda benar-benar meminta untuk dibunuh. Si Hao dengan dingin berkata, ini terlalu sombong. Ini adalah istana kekaisaran suatu negara, namun ladang pengobatan spiritual telah dijarah begitu saja. Mereka benar-benar memandang rendah Stone Country. Sementara itu, ada beberapa pangeran, dan bangsawan lainnya yang juga tidak menahan diri. Kehancuran yang mereka sebabkan tidak kecil, menjarah selama kekacauan. Yang Mulia, semua klan bangsawan itu dipaksa untuk tetap berada di istana dan tidak diizinkan meninggalkan ibu kota kekaisaran, kata Raja Perang. Bagus, kali ini, ada beberapa yang perlu membayar untuk tindakan mereka sendiri. Si Hao dengan dingin berkata. Ada beberapa bangsawan yang melakukan pengkhianatan tingkat tinggi serta beberapa jenderal yang mengandalkan mereka di luar wilayah ini. Kali ini,
dia harus mengambil tindakan tanpa ampun. Dia akan mulai berurusan dengan apa yang harus ditangani. Perbendaharaan ini, begitu dia memasuki perbendaharaan, si Hao sekali lagi gemetar marah. Seluruh perbendaharaan kosong dengan tidak banyak bahan yang tersisa. Sebagian dari itu digunakan oleh Yang Mulia. Ketika bencana besar datang, dia menggunakan bahan dalam jumlah tak terbatas untuk memperbaiki formasi surgawi yang mengejutkan untuk bertahan melawan hukum surgawi. Setelah Raja Perang berbicara, dia menghela nafas. Dia tahu tentang hal-hal ini. Porsi besar lainnya memang disita oleh orang lain. Para peserta termasuk anak-anak kekaisaran, pembudidaya dari 3 sekte, dan lainnya. Penjaga tua itu menambahkan. Si Hao menghela nafas dengan ratapan. Jika bahan perbendaharaan menumpuk, masih ada harapan. Namun, dibandingkan dengan pemandangan cahaya dan energi berharga yang dia pikir akan muncul di depan matanya ketika dia masuk, itu tidak mendekati sama sekali. Bagaimana dia bisa memperbaiki formasi surgawi kuno di istana kekaisaran sekarang? Yang Mulia, tidak perlu terlalu cemas. Ini adalah perbendaharaan luar. Masih ada perbendaharaan batin yang tidak memiliki harta kurang dari tempat ini. Seorang penjaga tua berkata. Ketika si Hao mendengar apa yang dia katakan, pikirannya akhirnya sedikit tenang. Mereka berjalan ke depan. Sebuah gerbang batu besar diblokir di depan mereka yang sepertinya tidak bergerak sama sekali. Seseorang harus memiliki jejak kaisar manusia sebelum mereka dapat membuka perbendaharaan ini. Penjaga tua itu berkata sambil menghela nafas. Pikiran si Hao tergerak. Dia menatap Raja Perang dan penjaga tua itu. Dia merasa bahwa kedua individu ini setia, berbakti, dan sangat dapat dipercaya. Dia tidak menyembunyikan apapun, mengeluarkan jejak magis yang berkilau dan tembus pandang sebelum menekannya ke pintu batu. Gerbang batu mulai bersinar. Simbol berkedip satu demi satu, dan akhirnya, puluhan ribu simbol menutupi tempat ini dengan rapat. Ini adalah pertama kalinya dia melihat formasi yang begitu rumit dan menakutkan, membuat si Hao tercengang. Segera setelah itu, dia menjadi lebih terpana. Cahaya keberuntungan emas melonjak, dan banyak cahaya berharga terbang keluar. Kabut warna-warni memenuhi tempat ini, itu hanyalah perbendaharaan surgawi dan terlalu mencengangkan. Ini bahkan lebih besar dari perbendaharaan istana kekaisaran yang dia bayangkan sebelumnya. Hanya dengan pandangan sekilas, dia sudah melihat 2 jenis materi surgawi. Anda harus memahami bahwa dia baru saja masuk ke perbendaharaan, dan masih ada objek surgawi lainnya untuk dia temukan. Tidak hanya ada semua jenis bahan, ada juga artefak magis. Beberapa harta paling penting keluarga kekaisaran disegel di sini, dan baru hari ini mereka akhirnya melihat cahaya hari lagi. Ini adalah 4 pedang magis surgawi. Si Hao tercengang. Dia melihat 4 pedang yang tampak sederhana dan kuno. Setelah memeriksa mereka dengan cermat, dia melihat bahwa energi yang mereka keluarkan sangat mencengangkan. Mereka sangat tajam. Mereka memiliki tipe dan era yang berbeda, tetapi mereka semua adalah pedang. Mereka dikumpulkan oleh leluhur dan disimpan di sini bersama-sama. Perbendaharaan yang menakjubkan. Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan kekaguman. Pada akhirnya, dia berkata, jika keempat pedang suci ini ditempatkan di 4 pintu masuk istana kekaisaran dan tingkat formasi yang sesuai diletakkan, seberapa mengerikan hasilnya. Ketika dia keluar dari perbendaharaan dalam, si Hao masih merasa pusing. Baru saja, dia melihat terlalu banyak hal baik. Di punggungnya ada tombak yang dikabarkan memiliki latar belakang yang kuat. Ini adalah artefak magis surgawi yang dibuat selama tahun-tahun kuno untuk meniru Great Sky Desolation Halberd Kunpeng. Suara Raja Perang dan penjaga tua masih terdengar di telinga si Hao. Tombak besar ini sangat sederhana dan tanpa hiasan. Seluruh tubuhnya gelap dan tanpa kilau, tetapi ketika diaktifkan, energi emas mengalir ke langit. Itu sangat menakutkan. Yang Mulia, suara Raja Perang terdengar dari sisinya. Si Hao akhirnya menenangkan dirinya dan menjadi jernih kembali. Setelah melihat perbendaharaan dalam, dia terlalu tercengang oleh semua bahan menakjubkan di dalamnya. Apa yang sedang terjadi? Si Hao bertanya.
Yang mulia, sekarang saya akan membawa Anda ke rumah kitab suci dan aula teknik berharga untuk melihatnya, kata Raja Perang. Ketika Si Hao mendengar apa yang dikatakan, dia langsung melebarkan matanya. Kepalanya berdenyut hebat. Secara komparatif, ini mungkin tempat yang paling dia nantikan. Istana Kekaisaran sangat besar. Jika orang biasa berjalan-jalan, akan sangat mudah tersesat, karena daerah itu sendiri seperti dunia kecil. Ada banyak formasi spasial yang diletakkan yang membuat tempat itu jauh lebih besar dari yang diharapkan. Si Hao baru saja memasuki wilayah dengan vegetasi yang agak jarang. Tempat ini begitu tak terbatas sehingga dia tidak bisa melihat ujung yang lain. Bumi di depannya berwarna merah tua dan ada pasir di mana-mana. Itu seperti gurun. Untungnya, setelah berjalan agak jauh, dia mencapai tujuan yang diinginkannya. Ada sebuah kuil kuno di sini yang mengalir dengan cahaya warna-warni dan kilau cemerlang. Itu adalah tempat yang suci dan damai. Ini adalah area terpenting keluarga kekaisaran, kuil hukum. Jika itu dibagi menjadi beberapa bagian, akan ada lantai kitab suci, aula teknik yang berharga, dan lainnya. Namun, seluruh tempat itu adalah kuil kuno, kuil yang khusyuk dan tenang. Saat itu mengalir dengan warna emas di bawah sinar matahari, meskipun ada aura yang terasa seperti telah melalui perubahan besar, itu masih memberikan prestise keluarga kekaisaran. Kuil kuno ini telah bertahan terlalu lama. Itu tidak jatuh sejak zaman kuno, dan semua teks rahasia keluarga kekaisaran disimpan di sini. Ini adalah fondasi Dao yang hebat dari suatu negara. Ketika Si Hao mendekati tempat ini, pikirannya sangat kacau. Dia bahkan lebih bersemangat daripada ketika dia melihat semua jenis materi surgawi barusan di dalam perbendaharaan batin. Inilah yang paling dia nantikan. Daerah yang luas ini sunyi. Di depan kuil kuno ada satu pohon pinus tua yang tegak dan kuat. Kulitnya terbelah, seolah-olah seekor naga tua sedang meringkuk di sekitar tempat ini. Terlepas dari ini, bahkan tidak ada tentara di sini. Tidak ada yang melindungi tempat ini, membuat tempat ini tampak sangat damai dan terpisah dari dunia luar. Sebelum bencana besar datang, ada ahli tertinggi kekaisaran yang mengawasi tempat ini. Mereka sudah berada di dalam istana kekaisaran, jadi mereka harus dilindungi tapi, sayangnya, Raja Perang berkata sambil menghela nafas. Ketika malapetaka besar tiba, para pakar tertinggi semuanya dihancurkan dan dikalahkan. Mereka menghilang dari dunia ini, jadi hanya ada beberapa jejak berdarah yang tersisa di sini. Si Hao tercengang. Sebelum menaiki tangga kuil hukum, dia merasakan jenis ritme Dao yang sulit dijelaskan, membuatnya agak terganggu. Raja Perang tercengang. Penjaga tua di sampingnya juga membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya menutupnya lagi karena takut mengejutkan Si Hao. Kuil hukum ini tidak biasa. Setelah bertahun-tahun tanpa akhir itu, tidak diketahui berapa banyak kaisar manusia yang belajar di dalam kuil. Secara alami ada aura Dao besar yang tidak bubar, dan seiring waktu, kuil ini tampaknya hampir mengembangkan kecerdasan. Selama bertahun-tahun, akan ada orang yang datang ke sini untuk menenggelamkan diri dalam keadaan pemahaman Dao. Mereka tidak akan menggunakan sumber daya kuil atau membolak-balik tulisan suci dan sebaliknya hanya datang karena kuil ini. Namun, orang-orang itu sedikit. Ini adalah pertama kalinya Si Hao datang ke tempat ini, jadi dia tidak punya kesempatan untuk melihat buku tulang di sini sebelumnya. Namun, dia langsung bersentuhan dengan Dao ini, beresonansi dengan tempat ini dan memasuki kondisi pemahaman Dao, jadi ini tentu saja cukup mengejutkan. Sesaat kemudian, rantai emas muncul di sekitar gerbang kuil, menenggelamkan Si Hao di dalamnya. Dia berdiri di tengah dengan rantai emas mekar di sekelilingnya. Mereka mengirimkan garis-garis cahaya warna-warni emas yang berputar di sekitar tubuhnya. Tubuhnya juga melepaskan cahaya berharga yang berkilauan, serta gelombang aroma manis. Ini adalah perwujudan dagingnya menjadi dekat dengan Dao, menyelaraskan dengan dunia dan hidup berdampingan dengan Dao besar. Hebat! Kemampuan pemuda itu benar-benar harus dihormati. Raja Perang menghela nafas ringan. Bukannya dia sebelumnya berpikir bahwa bakat batu kecil itu tidak luar biasa,
tetapi ketika dia melihatnya sendiri, dia masih sangat tersentuh. Penjaga tua itu juga mengangguk dan berkata, bakat jenis ini akan langka bahkan di alam yang lebih tinggi. Saya benar-benar berharap bahwa ada hari ketika kaisar baru dapat naik lebih awal dan menekan semua individu yang berpendirian itu. 1 jam kemudian, Si Hao terbangun dari keadaannya dengan pikiran jernih. Hal-hal yang dia pahami dalam bencana besar diringkas, dikonsolidasikan, dan lebih maju. Pada saat ini, dagingnya bahkan lebih spiritual. Tidak hanya kokoh, itu juga selaras erat dengan Dao, membuatnya lebih mudah untuk mengukir simbol pada mereka dan hal-hal lain. Dari perspektif tertentu, ini bahkan lebih penting daripada memajukan tahap kultivasi, karena dia mengumpulkan potensi dan memperluas perbendaharaan tubuhnya yang tak terbatas. Akan ada hari cepat atau lambat ketika perbendaharaan surgawi kedagingannya akan dibuka, dan dia akan membubung ke surga. Dari sini dan seterusnya, kultivasi Si Hao akan maju lebih lancar, karena tubuh dan pikirannya akan jernih, memudahkan mereka untuk berasimilasi dengan Dao. Mata Si Hao jernih dan cerah. Dia akhirnya berjalan ke kuil. Tidak ada orang yang menjaga tempat ini juga. Sebenarnya ada sepasang idola pertempuran yang sangat kuat yang saat ini menjaga kuil kuno ini. Setelah berjalan ke kuil ini, dia merasakan aura yang agung dan sakral. Bahkan ada jenis kekuatan kekaisaran. Tempat ini sangat khusyuk dan bermartabat. Namun, Si Hao segera mengerutkan alisnya. Ada beberapa meja batu giok putih di dalam aula istana ini, tetapi jumlah buku tulang jelas lebih sedikit dan beberapa pasti diambil oleh orang lain. Raja Perang juga mengerutkan kening, merasa agak marah dan tidak berdaya. Dia menjelaskan bagaimana setelah bencana besar, beberapa pangeran, putri, dan paman kekaisaran menerobos masuk ke tempat ini dan membawa sebagian dari teks-teks kuno. Alis Si Hao melonjak. Kelompok orang inilah yang berkolusi dengan daerah asing lagi. Untuk naik tahta, mereka benar-benar menjarah sedemikian rupa, membuatnya sangat tidak bahagia. Awalnya ada gambar Peng bersayap emas besar yang bergegas ke surga. Ini adalah diagram Dao yang sangat berharga dengan misteri mendalam sebenarnya dari Golden Peng Rache. Penjaga tua itu menunjuk ke arah dinding yang sekarang kosong. Pikiran Si Hao melonjak. Teknik berharga Great Golden Peng Rache, bahkan jika ditinggalkan oleh keturunannya, masih tak ternilai harganya. Jika bukan karena fakta bahwa dia sudah memahami teknik Kun Peng yang sebenarnya, dia pasti akan sangat marah. Ada diagram trik langit Suani. Dengan 10.000 kilatan petir, itu akan bergegas ke 9 langit dan membombardir langit. Penjaga tua itu melanjutkan dan menunjuk ke tempat lain yang sekarang kosong. Kali ini, Si Hao tidak lagi tetap tenang. Dia mengolah teknik kilat dan mahir dalam teknik berharga Suani, tetapi apa yang dia miliki ditinggalkan oleh seorang keturunan, dan dia benar-benar ingin mendapatkan teknik yang lebih sempurna dari perlombaan. Jika diagram ini tidak hilang, dia bisa mempelajarinya berdampingan dengan apa yang sudah dia ketahui. Apakah Anda tahu siapa yang mengambil diagram ini? Si Hao bertanya dengan suara suram. Yang mulia, tidak perlu marah. Diagram trik langit Suani telah hilang, tetapi yang lama ini mahir dalam teknik yang berharga ini dan dapat menawarkannya kepada Anda. Raja Perang tiba-tiba angkat bicara. Oh, Si Hao tercengang, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Semua bangsawan klan batu dulunya diberikan oleh keluarga kekaisaran, tetapi setelah bertahun-tahun berlalu, mereka hanya bisa disebut klan raja. Mereka secara alami memahami beberapa teknik berharga kekaisaran yang sangat penting juga. Penjaga tua itu tersenyum dan berkata, itulah kebenarannya. Yang mulia tidak perlu khawatir. Negara batu saya memiliki 2 jenis negara yang melindungi kemampuan surgawi, dan kedua teknik berharga milik binatang buas tingkat surgawi kuno, dengan salah satunya adalah teknik Suani. Ini menyiratkan bahwa diagram trik langit Suani ini hanya merekam teknik berharga keturunan. Masih ada kemampuan suci berdarah murni, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Ketika Raja Perang mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, beberapa orang lain dan saya telah mencari tempat ini, tetapi kami tidak dapat menemukannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Kedua teknik berharga ini tidak akan hilang, dan hanya kaisar manusia yang dapat mempelajarinya. Mereka harus direkam di tempat lain. Penjaga tua itu mengetahui beberapa informasi orang dalam. Dari dua negara yang menjaga kemampuan surgawi, yang pertama adalah teknik Bian, dan yang lainnya adalah teknik Suani. Dahulu kala, ada 3 teknik, dan mereka diturunkan oleh roh penjaga, tetapi selama periode kekacauan, satu telah hilang untuk selamanya. Saya mendengar bahwa teknik Bian tampaknya sempurna, tetapi masih ada bagian yang hilang. Yang benar-benar sempurna hanyalah teknik berharga Suani. Raja Perang mengerutkan kening. Benar-benar ada pepatah ini. Kemampuan surgawi Bian telah kehilangan beberapa simbol selama kekacauan besar yang mempengaruhi nasib bangsa. Tampaknya mulia dan indah, tetapi itu tidak sempurna. Penjaga tua itu menghela nafas dan berkata. Ketika Si Hao mendengar ini, hatinya sangat terguncang. Selama tahun-tahun kuno, Stone Country benar-benar berada di puncaknya. Awalnya ada 3 jenis kemampuan berharga yang mengguncang dunia dan semuanya memiliki peringkat surgawi, betapa mendebarkannya waktu ini. Sayangnya, satu benar-benar hilang, satu rusak, dan hanya teknik Suani yang tersisa. Dia bahkan harus mencarinya sendiri. Namun, dia masih cukup puas. Dia mengembangkan kemampuan Divin Petir untuk memulai, jadi jika dia mendapatkan warisan binatang buas peringkat surgawi berdarah murni, maka itu akan menjadi sempurna. Itu akan menutupi kekurangannya. Mereka terus berjalan ke depan. Ada beberapa buku tulang dan sumber daya kultivasi yang tercatat. Si Hao melihat-lihat mereka di sepanjang jalan. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan catatan primordial sejati, dia masih bisa mendapatkan inspirasi. Sayangnya, beberapa potongan tulang giok, kanon rahasia perak, dan buku tulang penting lainnya hilang, dan semuanya diambil oleh orang lain. Itu membuat tempat ini tampak agak kurang. Dulu ada diagram merak di sini di mana cahaya surgawi pelangi membelah langit. Itu sangat mendalam dan misterius. Setelah mendengar penjelasan ini, wajah Si Hao menjadi gelap, karena semua teknik yang sangat berharga telah dirampas oleh orang lain. Tidak banyak barang yang tertinggal. Raja Perang tersenyum dan berkata, tidak masalah. Jika Yang Mulia ingin mengembangkan teknik berharga ini, saya dapat mengumpulkan berbagai raja untuk menyediakannya. Lagi pula, mereka semua berasal dari keluarga kekaisaran, jadi leluhur bangsawan agung semuanya mengembangkan kemampuan surgawi agung kekaisaran ini. Apakah itu mungkin? Si Hao diaduk dan mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Itu bukan masalah. Raja Perang mengangguk. Si Hao segera santai sedikit. Kehilangan buku-buku tulang di kuil hukum sangat parah, tetapi selama dia dapat mengumpulkan kembali beberapa metode penting, maka itu akan tetap menjadi hal yang menggembirakan. Kemudian, dia mendengarkan penjaga tua itu memperkenalkan berbagai hal di sepanjang jalan, belajar tentang semua jenis kemampuan surgawi yang mendalam. Gelombang gairah membara dalam dirinya. Terlepas dari apakah mereka hilang, selama mereka bisa diperoleh lagi, maka dia akan mendapat banyak manfaat. Si Hao merasa sulit untuk tenang. Dia tidak pernah berpikir bahwa mewarisi gelar kaisar akan sangat bermanfaat. Lupakan perbendaharaan, hanya kuil hukum saja, jika tekniknya yang berharga tidak hilang, sudah cukup untuk membuat seseorang menjadi gila. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa bahwa memang seharusnya begitu. Bagaimanapun, ini adalah dasar dari sebuah negara. Terlepas dari apakah itu bahan surgawi, artefak magis, atau kemampuan surgawi, itu secara alami akan mengejutkan dunia. Sekte besar biasa tidak akan pernah bisa dibandingkan. Seluruh sumber daya negara ada di tangan saya. Jika saya masih tidak bisa menggunakan kekuatan untuk menekan zaman sekarang ini, maka saya tidak pantas mendapatkan gelar pemuda tertinggi. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia duduk dengan menyilangkan kaki di atas sajadah. Ini adalah ruangan yang tenang di dalam kuil hukum yang dirancang khusus untuk digunakan oleh kaisar manusia selama dia tinggal saat menelusuri buku atau catatan kuno. Dia ingin mengujinya untuk melihat apakah dia bisa memasuki kondisi pemahaman Dao lagi. Raja Perang dan penjaga tua mundur. Mereka berjaga di depan pintu masuk kuil hukum.
Di mana tepatnya teknik berharga Suan Ni? Si Hao berkata dengan tenang. Kemudian, dia tiba-tiba punya ide. Dia mengeluarkan jejak kaisar manusia dan dengan hati-hati memeriksanya. Ia pun mencoba mengaktifkannya. Tiba-tiba, seluruh ruangan batu bergetar. Awan ungu melonjak dan kilat terjalin, memenuhi tempat ini dengan suara gemuruh. Di dinding itu muncul Suan Ni yang sangat besar. Garis-garis ungu mengalir melalui bagian luarnya yang kemasan. Itu ganas, menyeramkan, dan benar-benar menakutkan. Seolah-olah itu akan menerkam langsung dari dinding batu. Teknik berharga Suan Ni. Si Hao tercengang dan tidak bisa menahan tawa. Itu benar-benar ada hubungannya dengan jejak kaisar, memungkinkan dia untuk mendapatkannya begitu saja. Panen kali ini benar-benar hebat. Teknik berharga paling kuat dari binatang buas peringkat surgawi ada di tangannya. Ini lebih penting dari apapun. Tanpa ragu, kecakapan bertarungnya akan sekali lagi melambung tinggi. Guntur dan kilat adalah salah satu kekuatan paling menakutkan di dunia. Dengan munculnya teknik berharga Suan Ni, Si Hao bahkan bisa mengalahkan musuh-musuhnya lebih jauh. Sekarang masih belum waktunya untuk mempelajarinya. Jenderal, bangsawan, dan lainnya yang bermasalah harus ditangani terlebih dahulu. Si Hao berkata dengan lembut. Dia dengan kuat mengukir jejak Suan Ni dalam ingatannya. Ada juga tawanan yang cantik, kata Si Hao. Dia mengeluarkan potongan perunggu yang bersinar dengan cahaya warna-warni di telapak tangannya. Dia mulai membuka lorong emas. Pri Yue Chan ditawan di dalam, dipenjarakan di dalam dunia kecil ini sepanjang waktu. Film pun berakhir.